Kenapa dia pakai bi halal, tidak pakai bil halal? Karena tak tahu yang nak dihalalkan tu apa. Jadi seumum halalnya. Berarti nanti orang ni kalau terpaksa bilang, Pak Ustaz, Bapak ngambil barang saya, itu jelas tu barang ni ambil. Tapi kalau mohon halal ya, tak tahu kita apa nak dihalal. Maka halal bi halal itu tidak menuduh orang itu berdosa kepada kita, maka digunakan kalimat halal bi halal. Tidak halal bil ha. Kalau bil halal orang tertuduh, saya buat apa? Karena jelas alamatnya ada dosa di situ. Tapi kalau halal bi halal tidak ada dosa di situ. Tak tahu kita dosa apa. Misalnya Pak Saiful jumpa saya, mohon maaf dari batin Pak, halal bi halal gitu. Saya tak tahu dosa Pak Saiful apa. Tapi kalau Pak, kemarin Bapak ada pinjam duit saya, itu tak boleh pakai bi halal. Karena dia tidak konteks itu. Allah 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 ma lana maulan siwa Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada subuh hari ini, alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi setelah Ramadan. Kita beberapa kali atau sebelum Ramadan kita jumpa di sini juga di masjid. Mudah-mudahan pertemuan ini salah satu indikator bahwa satu hari juga kita akan dipertemukan di akhirat. Dan kita berdoa selagi kita masih ada hayat, kita terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadahlah sampai kamu yakin. Di dalam Al-Quran kata yakin ini adalah bahwa ibadah itu, karena antara dunia dengan akhirat ini tipis seperti kulit bawang, tipis. Jadi ibadahlah sampai kamu yakin, itu adalah sampai kamu mati. Karena orang baru yakin betul 100% setelah dia bertemu dengan pintu akhirat, pintu kehidupan setelah dunia. Tidak ada yang bisa memaksimalkan keyakinan selagi dia masih memandang, mendengar. Tapi setelah dia meninggal, baru terbuka hijab bahwa rupanya ada akhirat. Maka solatlah sampai kita yakin. Ahli tafsir mengatakan adalah yakin itu adalah meninggal, ya. Jadi mati, ya. Jadi solatlah sampai kita yakin. Kemudian kita kirimkan salawat salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Karena salawat ini merupakan salah satu indikator dan syarat untuk menjadi takwa. Jadi orang tidak akan sampai ke tingkat ketakwaan kalau dia tidak berselawat. Jadi dia salah satu indikator syarat untuk bertakwa. Mengapa saya sampaikan ini? Karena banyak juga para alim, para ulama yang hari ini kalau kita baca di YouTube, yang tidak percaya dengan bahwa adanya zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka menganggap bahwa siapapun, mau itu zuriat Rasulullah maupun orang biasa, yang penting bertakwa. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alna su'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Hai manusia, kamu diciptakan bersuku-suku, berbangsa-bangsa, dan orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Ayat ini selalu dijadikan justifikasi atau pembenaran bahwa Allah, manusia ini sama, bahwa yang paling bertakwa di sisi Allah itu adalah
Yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang bertakwa. Padahal mereka tidak tahu bahwa mencintai zuriat Rasulullah adalah satu syarat dia menjadi objek. Jadi kalau ada dia mengatakan sama saja, berarti dia sudah mengurangi syarat. Dia sudah kurangi syarat. Ada kebencian terhadap ahlul bait sehingga dia mengatakan, dia ingin mengatakan tidak ahlul bait, tidak siapapun sama di sisi Allah. Padahal ahlul bait bagian dari syarat untuk sampai ke takwa itu, bukan menjadi sasaran takwa. Yang personality atau perseorangan, ya mungkin ada kita lihat degil, nakal dan sebagainya, itu urusan dia. Tapi tidak boleh ada kebencian, dan kebencian itu selalu menggunakan ayat itu. Padahal saya garis bawahi lagi bahwa Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad adalah menjadi syarat untuk bertakwa. Dan ketika kita mengucapkan aku cinta kepadamu, implementasinya bagaimana? Jadi bukan hanya sekedar ucapan, ketika kita mengucap indah sekali itu, tentu kita juga implementasikan dalam perbuatan kita. Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan, terutama imam masjid, kemudian pengurus masjid, Pak RT, Pak RW, tokoh masyarakat, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pasca Ramadan ini kita masih mungkin mudah-mudahan tidak berkuranglah jamaah kita ini ya. Baik itu berkurang secara kuantitatif jumlahnya ya, maupun berkurang secara kualitatif. Yang kita khawatirkan itu berkurang secara kualitatif. Kualitatif itu kalau dulu dia sholatnya baik, ya, khusyuk, ya, sekarang tambah tidak khusyuk. Kalau dulu bertetangganya baik, sekarang tidak baik lagi. Itu namanya kualitatif. Tapi kalau kuantitatif jumlahnya, ya. Tapi dua-duanya penting. Ya. Jumlah banyak itu penting, tapi yang paling penting berkualitas. Tentu kita berharap Ramadan yang lalu itu dapat mengubah, karena hakikat dari puasa kemarin itu mengubah ya. Jadi kalau tak ada perubahan berarti bukan gagal. Secara spiritual mungkin sampai di sisi Allah, tapi secara sosial tak sampai. Padahal ibadah puasa kemarin itu sosial, bukan hanya persoalan menahan makan dan minum, tapi ada perubahan itu sosiologi dan psikologi kita dengan orang. Kalau masih ada sifat-sifat yang itu berarti perlu ada Ramadan. Maka Ramadan itu tiap tahun datangnya karena dia berat memang ya. Dia ingin merubah itu ya. Maka Ramadan itu isinya tarbiyah, mendidik kita bagaimana bisa berubah. Mungkin saya tidak terlambat ingin menyampaikan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin kepada kita semua jamaah masjid. Mudah-mudahan saya yakin bahwa kita mungkin tak punya perseteruan yang berat ya, tak punya masalah hubungan, ikatan dan kaitan yang terlalu besar sehingga mungkin tak ada dosa lah. Tapi tetap manusia ini pandangan, pendengaran terbersit di hati. Misalnya saya tengok bapak, woi ngantuk semua nampak nih ya, mungkin saya nampak bajunya belang-belang, saya nampak oh bapak ini banyak yang sebenarnya nak mau pulang nih, tapi ada Pak RT tengok segan gitu. Jadi ada kalimat-kalimat hati yang walaupun dalam konteks fikih kalau terbesit di hati tak dilakukan tak berdosa memang, itu konteks fikih. Tapi konteks ilmu tasawuf, terbesit di hati saja itu sudah menjadi dosa bagi orang tasawuf ya. Karena ini sudah khawas bin khawas atau tingkat khusus ya, tingkat orang khusus. Tapi kalau kita yang macam saya ini baru tingkat fikih lah. Kalau zahirnya bersih, tidak melakukan sesuatu perbuatan yang membuat orang tersakiti, itu bagi saya tidak berdosa. Walaupun di hati misalnya kita lihat orang, kita merasa orang ini, tapi kita bisa senyum.
Kalau bahasa pepatah lama itu harimau di apa? Di dada tapi keluarnya kambing. Nah, kan kita bisa bersendiwara seperti itu tingkat fikih. Tapi tingkat orang-orang yang khawas yang juga mengatur aturan batinnya, ya. Karena kalau fikih itu dia mengatur zahir, halal haram, mubah, ya, sunnah, ya, al-ahkam al-khamsah, mengatur zahir. Tapi mengatur batin yang juga menjadi bagian penting dari kehidupan kita ini, yang dipandang Allah sebenarnya batin kita, zahir juga dipandang Allah Subhanahu wa taala. Maka pelan-pelan kita maka di awal tadi saya mohon maaf barangkali ada hal seperti itu di saya sendiri maupun di Bapak Ibu sekalian, Ibu Bapak sekalian, sama-sama Bapak, ya. Mudah-mudahan kita saling. Maka di tema malam hari ini saya mengambil tema hakikat halal bihalal, ya, halal bihalal pasca Idul Fitri dalam rangka ukhuwah Islamiyah, persatuan umat. Ya. Jadi judul ini memang penting bagi saya karena memang kita orang Indonesia ini, ya, setelah Idul Fitri selalu mengadakan halal bihalal. Ya. Kalau di mana-mana ada namanya marhaban, ya, marhaban. Ada juga di kampung lain namanya wat. Jadi macam-macam halal bihalal ini istilah sinonim atau persamaan kata dari kata halal bihalal ini, yaitu wat, ada marhaban. Ya, kalau di Malaysia namanya marhaban. Ya. Beda-beda bentuknya, caranya beda-beda. Ada juga namanya wat. Tapi intinya silaturahim. Ya. Jadi halal bihalal ini saya tidak akan bercerita panjang tentang sejarahnya, tapi jelas halal bihalal ini merupakan suatu inisiatif ulama kita dengan umara waktu itu, bagaimana ingin bermaaf-maafan dengan rakyat pada masa Soekarno, ya. Sehingga ada beberapa ulama yang menjadi BUPPKI, Badan Persiapan Kemerdekaan waktu itu, mengusulkan bagaimana kita melakukan halal bihalal, ya. Atau bahasa kita ini hari raya berjamaah lah, yang sifatnya datang ramai-ramai gitu, halal bihalal. Tapi ini makna ini menjadi berkembang ke depan. Banyak tinjauan ahli agama, ulama mengatakan bagaimana pandangan kita terhadap halal bihalal itu. Kalau kita lihat dari kalimat halal bihalal itu, saudara, saya sempat buka kamus Lisanul Arab, Syekh Mazkur, sebenarnya kata halal bihalal itu apa? Saya lihat kata halal bihalal itu, kata halal itu berasal dari kata halla, ya, atau halala, ya. Jadi halla atau halala itu ternyata kalimat ini selalu digunakan orang, kalau ibu-ibu di zaman dulu, kalau kita lihat asbabul urud dari kosakata ini, itu gunanya adalah untuk orang mencairkan minyak yang beku. Kena zaman dulu minyak beku, ya, saya masih ketemu itu, Bapak Ibu sekalian, di kampung saya kalau pagi minyak dalam botol itu beku. Hala itu gunanya adalah minyak itu jadi cair. Itu kalimat itu dipakai halala itu, ya. Jadi cair. Jadi kata halla dan halala itu digunakan adalah untuk mencairkan minyak. Yang kedua juga halala itu digunakan untuk orang ibu-ibu kalau dulu benangnya kusut dia urai-urai gitu. Itu juga digunakan kalimat halala. Jadi halala itu ada tiga makna. Yang ketiga adalah boleh. Boleh. Jadi sesuatu itu sudah selesai, ya, begitu ya. Kalau benang itu sudah selesai, itu bilang halala. Jadi pertama adalah mencairkan minyak yang beku. Yang kedua mengurai yang kusut-kusut, itu guna halala juga. Kemudian yang ketiga membolehkan segala sesuatu. Halala, makan boleh gitu. Jadi kalau kita lihat dari hakikat kata ini, berangkat dari kosakata ini, mufradat ini, berarti halal yang kita sebut ini adalah memang sesuatu yang beku-beku itu kalau sudah hari raya harus dicairkan, ya. Yang kusut-kusut itu diselesaikan, itu halal. Bihala, ya.
Mengapa dia tidak pakai kalau dalam kaedah nahwu Arab, mengapa tidak pakai bil halal tapi bi halal? Tidak pakai alif lam kamariyah ya. Alif lam kamariyah itu misal al masjid. Ana ashabu fil masjid itu jelas pakai alif lam. Itu menunjukkan masjidnya jelas. Kalau pakai alif lam itu masjidnya jelas. Misalnya saya pergi ke masjid Al-Mutmainnah. Ana ashabu ila masjid fil masjid Mutmainnah. Jelas itu, alif lam masjidnya jelas dituju di Marbella. Tapi kalau fi masjid itu menunjukkan masjidnya tak jelas. Tak jelas di mana masjidnya. Mengapa dia pakai bi halal, tidak pakai bil halal? Karena tak tahu yang nak dihalalkan tu apa. Jadi seumum halalnya. Berarti nanti orang ni kalau terpaksa bilang, Pak Ustaz, Bapak ngambil barang saya, itu jelas tu barangnya ambil. Tapi kalau mohon halal ya, tak tahu kita apa nak dihalal. Maka halal bihalal itu tidak menuduh orang itu berdosa kepada kita, maka digunakan kalimat halal bihalal. Tidak halal bilha. Kalau bil halal orang tertuduh, saya buat apa? Karena jelas alamatnya ada dosa di situ. Tapi kalau halal bihalal tidak ada dosa di situ. Tak tahu kita dosa apa. Misalnya Pak Saiful jumpa saya, mohon maaf dari batin Pak, halal bihalal gitu. Saya tak tahu dosa Pak Saiful apa. Tapi kalau Pak, kemarin Bapak ada pinjam duit saya, itu tak boleh pakai bihalal. Karena dia tidak konteks itu. Maka kata Quraisy Shihab dalam bukunya Membumikan Al-Quran, dia katakan bahwa kalimat halal ini bisa juga di konteks fikih. Ya. Walaupun dalam al-ahkam al-khamsah hukum yang 5 saya tak ketemu halal. Yang saya ketemu itu mubah, boleh, wajib, haram, sunat, makruh. Ini al-ahkam hukum yang 5. Ternyata dalam konteks fikih itu ada juga. Dalam hukum fikih itu ada dua, ada hukum taklifi, orang diwajibkan beban yang 5 tadi, wajib halal. Ada namanya hukum wad'i. Syarat terjadinya hukum yang 5 tadi ini. Rupanya ada kata halal. Jadi halal ini selalu disandingkan dengan kata haram. Halal ini selalu gunakan kata haram. Maka Bapak Ibu sekalian, bahwa halal ini merupakan boleh dilarikan konteks fikih. Kalau kita makan di pasar ada kalimat halal. Nah, berarti kalau kalimat halal yaitu dia sudah cukup rukun dan syarat, maka dia jadi halal. Ya, sudah cukup rukun dan syarat, maka dia jadi halal. Nah, jadi ternyata apa yang kita lakukan ini dia apabila cukup dan syarat kita berdamai-damai, maka sesuatu itu bisa jadi halal. Ya, tapi bukan menghalalkan sesuatu yang ada akad. Nah, ini menurut para ulama fikih, kata halal bihalal itu tidak boleh yang punya akad. Misalnya gini, Pak Ustaz punya hutang dengan saya, pas lebaran saya bilang halal ya Ustaz. Itu tak bisa. Kalau gitu selesai hari raya hutang, Pak Haji punya hutang atau saya punya hutang, selesai. Bahaya. Jadi halal bihalal ini sesuatu yang tidak berakad. Jadi kalau kita lihat konteks ini lebih banyak ke akhlak lah. Maka di awal tadi saya katakan ada dosa batin, ada dosa zahir yang kita mungkin bertengkar, kita salah parkir, ya kan, bertetangga kan gini nih. Saya tahu betul karena selalu kita alami. Ya, misalnya kita ada tetangga parkir depan rumah kita besar, numpang parkir. Tidak kita, kadang suami kita, kadang anak kita, kadang istri kita yang ngomel di rumah. Enak saja tetangga itu tak ada izin dah 3 hari parkir. Kalau suaminya orang alim atau istrinya orang alim, sudahlah sedekah sajalah atau bising-bising. Itu kalimat-kalimat itu berhari-hari, bertahun-tahun kita dengan istri ngobrol itu. Itulah yang halal bihalal itu. Dah bisa mendamaikan hati kita bersama itu. Wah, ini orang ini tak pernah ke masjid nih, gitu-gitu. Misalnya kan tidur. Ada kita ngomong seperti itu, Pak Anu ya. Kita lewat depan orang tak pernah buka pintu, tak pernah mau ke masjid. Kalimat itu saja sudah sebenarnya harus kita minta maaf juga pada level manusia yang seperti kita yang dalam masjid itu. Ya, bapak-bapak lah. Jadi halal bihalal. Kemudian selanjutnya memang Allah sebenarnya mengapa suruh kita saling berdamai-damai ini, ya, berbaik-baik. Ya. Karena kita ini kan sebenarnya adalah hak Allah.
Kita ni hak Allah. Ya. Ruh kita ni hak Allah. Allah tak mau ruh dan hak-haknya ini nanti masuk sesuatu yang menyiksa. Berdamai-damailah. Ya. Kan alastu bi rabbikum qalu bala syahidna, itu kan ada ruh dimasukkan, ada unsur Tuhan di situ dari kita ini. Unsur Tuhan itu positif sebenarnya. Tapi ada nasir negatif yang disebut iblis yang ganggu kita. Nah, sehingga dunia ini, Allah ingin dunia ini lestari. Kalau kita tak berdamai, kita berkelahi, tak bertegur, saling bermusuh-musuhan, dunia ini punah. Allah nak jaga fisik kita ini, jaga dunia ini, jaga rumah kita, jaga kampung kita. Yang akumulasinya adalah sebuah bumi. Akumulasinya sebuah bumi. Ukraina dengan Rusia bertengkar, kita pening juga kan. Jadi sebenarnya Allah menyusun pelan-pelan dari pribadi menjadi RT menjadi rumah tangga menjadi RT menjadi RW menjadi kelurahan menjadi kecamatan, menjadilah dunia aman. Kalau tidak, dah lama dunia ini punah, dijual, dibom dan sebagainya. Sebenarnya itu tujuan Allah, supaya kita hidup di dunia ini lama. Dunia ini dapat diwariskan lagi dengan anak cucu yang belum hidup di dunia ini. Bapak-bapak ibu sekalian bisa hidup di dunia ini karena orang tua dulu kita tak bertengkar, tak berkelahi. Kalau tak berkelahi kita tak hidup. Jadi sebenarnya tujuan Allah membuat berdamai-damai ini supaya kita ini lestari. Saya masih hafal tak ayatnya, ayat Al-Imran 112 tak salah. Duribat alaihim zillatu ainama sukifu illa bihabli minan nas illa bihabli minallah wa habli minan nas. Koreksi Ustaz kalau salah ya. Jadi kata Allah, terhina, celaka orang-orang yang mereka hidup tapi memutuskan hubungan kepada Allah dan hubungan kepada sama manusia. Duribat, terhina. Maka kalau ada orang-orang sering hatinya tak senang aja dengan orang, ada aja salah orang, dia terhina itu, terasing sendiri. Bukan kita yang mengasingkan, Allah yang mengasingkan itu. Maka duribat, celaka kamu. Maka kalau orang-orang baik dengan orang sosialnya bagus, dia terangkat derajatnya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, jangan sekali-sekali kita memutuskan hubungan, baik itu hubungan dengan orang dekat kita ya, dengan tetangga kita, dengan keluarga kita, sepupu kita, itu disambung dulu dengan masyarakat kita. Kenapa? Kena akan terhina. Nah, jadi hubungan halal bihalal tadi supaya jangan terhina, saling berdamailah kita ya. Dan mudah-mudahan Ramadan tadi yang kita selalu berbohong, insya-Allah kita ada. Saya dengar satu ceramah kemarin di pantai, halal bihalal juga. Saya setuju tapi agak ekstrim. Dia bilang tak perlu puasa kalau masih berbohong, tak perlu puasa kalau masih tak toleransi dengan anak yatim, dengan tetangga. Saya setuju dengan itu, tapi dia bilang tak perlu puasa itu, padahal puasa itu berhasilnya itu kita tak nampak ya. Kita tak tahu sebenarnya ketakwaan dalam batin kita setelah Ramadan ini berapa persen naik, kita pun tak bisa ukur. Tak bisa ngukur gitu. Tapi sedikit-sedikit orang bisa ngukur. Makin baik Pak Said Maskur tu dapat ukur. Macam Haji Mabrur. Haji Mabrur itu kan ukurannya apa? Bisa syariat, bisa hakikat. Kalau syariat mungkin makin baik dia, maka orang dulu kalau naik haji itu betul-betul baik selepas balik, betul-betul jadi orang baik, segan orang. Ada juga kalau sekarang kan macam tak ada membekas karena banyak dah haji ya. Kalau dulu, kalau di kampung kita yang panggil Tok Haji, Pak Haji itu satu orang aja. Tapi memang kalau bahasa kita tahan dipahat nih matanya ilmunya ini. Karena begitu mereka betul-betul menjalankan haji. Kalau kita kan sampai dikritik oleh Arab Saudi kemarin, orang Indonesia yang haji selfie gitu, selfie. Sehingga setelah balik haji dengan tidak haji sedikit aja bedanya. Satu dulu tak pakai sampo haji. Saya belum pernah haji ya Pak Ibu sekalian. Pernah dalam mimpi aja 2 kali, umrah sekali, naik haji sekali. Tapi belum ya.
Pernah ada yang mau naikkan haji, dulu pemerintah lah mau naik haji, saya tak mau. Saya nak naik haji itu duit pribadi lah. Kalau nak naik haji bisa banyak yang, tapi saya ingin duit pribadi. Karena ingin ibadah lah. Ini bukan ceritakan ini bapak saya ini sok-sok idealis, bukan gitu. Ini ibadah pendomen apa namanya itu, ibadah terakhir kita lah ya, betul-betul maksimal gitu. Nanti naik haji lagi ya, jadi nafsu. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya kira itu yang menjadi penting. Jadi halal bihalal, cairkan hubungan baik kita ya, baik itu batin. Dan kalau kita aura batin kita bagus, dia menjadi magnet. Jadi kalau hati tak bagus juga, dia jadi magnet. Jadi membersihkan hati ini sebenarnya agak memang luar biasa prosesnya. Kadang-kadang kita harus menahan pertama, lama-lama dia akan baru, akan terkikis, akan berubah. Luar biasa itu. Dan Allah coba kirim tiap tahun agar berubah itu memang keras ya, keras sekali. Kadang-kadang kita tak, maka ciri-cirinya harus kita banyak dinasihati orang, dan mendengar orang cakap itu tak semua orang bisa. Dan nerima lama-lama. Ada orang baru dia cakap, baru kita berkata-kata dia dah berkata-kata, itu susah. Ya, itu awalnya dulu mendengar. Apalagi kita punya ilmu banyak, dengar orang cakap ingin langsung mengkritik, ingin juga menambahkan. Nah, itu ego itu. Nah, itu saya ini merasa musuh orang berilmu itu sombong. Musuh orang kaya itu bakhil, lawannya itu. Musuh orang belajar itu malas. Jadi kalau ada orang kaya kita lihat pasti dia agak sedikit bakhil atau sombong. Itu memang sudah lawannya. Kalau orang yang bodoh-bodoh itu pasti dia pemalas orangnya. Jadi memang itu. Jadi kalau orang berilmu itu sombong. Dan saya ini kalau ada anak yang SMP, SMA ada ilmu-ilmu, kadang-kadang enggak ngomong juga, tapi di sinilah letaknya puasa itu. Kita coba ubah ya Allah, ya Allah. Ya itu Bapak Ibu sekalian, tidak banyak yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita dengar ini yang paling penting kita berubah ya. Saya mohon maaf lebih dan kurang. Mudah-mudahan semuanya apa yang saya lakukan hari ini merupakan dari Allah. Baik itu yang buruk, saya hanya melakonkan saja. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.